Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan, susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu, kenapa tsunami tidak datang? Kenapa gunung tidak meletus? Kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat? Kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar. Masih ada orang yang bangun malam, salat sunat taubat menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astagfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, aku hambamu, wa ana 'ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar, habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah doa 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah mau tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah
afdalu dzikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'su, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaiha namutu, dengan itu kita mati? Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'su, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka solawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita berselawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Salawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional, sahabat Nabi itu berpikir, sahabat Nabi itu bukan hanya diam, sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja, sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak salawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, nafasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca? Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah.
Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa, didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 derajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak selawat, pertemuan selawat, berjumpa dengan orang berselawat. Dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah berselawat, anaknya akikah berselawat, acara walimah berselawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak berselawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat kalau dia tidak berselawat menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya. Orang yang berdoa kalau tidak berselawat doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada selawat maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala. Sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana, sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak? Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup ya Allah qarib, sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala.